Film diawali dengan menampilkan sebuah pesawat komersil yang berada di sebuah bandara di Singapura. Terlihat seorang pilot bernama Kapten Brodie Torrance yang sedang mengabari putrinya. Selanjutnya dia masuk ke dalam kokpit dan berkenalan dengan co-pilotnya yang bernama Dele. Di sela pembicaraan mereka, datang seorang pramugari yang bernama Bonnie yang memberitahu kapten bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Kapten Torrance menemui orang itu yang ternyata adalah detektif Selbeck. Detektif tersebut meminta izin kepada kapten untuk terbang dengan membawa narapidana yang bernama Gaspar. Setelah penumpang seluruhnya masuk ke dalam pesawat, mereka pun diberikan izin untuk lepas landas. Awalnya penerbangan berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba radar mendeteksi adanya gumpalan badai di depan mereka. Kemudian guncangan terjadi di dalam pesawat. Hal itu membuat para penumpang menjadi panik. Badai tersebut mengakibatkan kerusakan pada pesawat dan pesawat pun terus melaju tanpa daya listrik. Hingga Kapten Torrance berinisiatif untuk mencari dan meminta untuk pendaratan darurat. Semua penumpang dalam kabin pesawat menjadi panik dan ketakutan. Kemudian detektif Selbeck beranjak dari kursi penumpang. Namun karena guncangan, detektif Selbeck terpelanting ke lantai hingga meninggal dunia. Termasuk salah satu pramugari yang mencegah detektif Selbeck untuk beranjak dari tempat duduknya. Setelah melewati badai, Kapten Torrance melihat ada sebuah pulau yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mendaratkan pesawat. Tanpa menundanya lagi, sang pilot langsung berusaha untuk mendaratkan pesawat di pulau tersebut. Hingga pesawat pun berhasil mendarat di pulau. Kemudian sang kapten meminta seluruh penumpang untuk segera turun dari pesawat dengan menggunakan pintu darurat. Pulau tersebut merupakan pulau terpencil yang berada di kawasan remote Filipina bernama Jolo. Pulau tersebut dimiliki oleh militan yang benci pada pemerintahan sehingga membuat pemerintahan sendiri. Seluruh penduduknya ganas bukan main dan doyan membunuh apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Bahkan pemerintah Filipina tidak mau ambil pusing dengan bangsa Pulau Jolo tersebut. Di saat bersamaan, para petinggi dari maskapai tersebut berkumpul dan membahas mengenai hilangnya pesawat milik mereka dan berusaha mencari di mana titik lokasi pendaratan dari pesawat tersebut, dengan juga membahas bagaimana evakuasi para penumpang serta kru kabin pesawat. Kemudian Kapten Torrance berinisiatif untuk mencari bala bantuan dan mengajak serta Gaspar untuk menemaninya. Sementara itu, co-pilot Dele berusaha untuk memperbaiki pesawat dan berhasil menyalakannya. Kemudian ada salah seorang dari penduduk Jolo yang mengabarkan kepada pimpinan pemberontak di pulau tersebut ada sebuah pesawat sipil yang mendarat di dekat rumahnya. Sang pemimpin yang dipanggil dengan Datuk kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Sementara itu, ketika Kapten Torrance dan Gaspar mencari bala bantuan, mereka berbincang-bincang dan bertanya mengenai latar belakang Gaspar yang ternyata seorang tentara pasukan elit. Namun karena kesalahan yang dibuatnya, Gaspar untuk sekarang ini menjadi seorang narapidana. Kemudian Kapten Torrance menemukan sebuah bangunan dan menemukan alat komunikasi serta memperbaikinya. Kemudian Kapten Torrance berusaha untuk menghubungi putrinya dan menyuruh putrinya untuk menginformasikan bahwa pesawat yang diterbangkannya mendarat di Pulau Jolo, Filipina. Kemudian putri dari Kapten Torrance yaitu Dania mengabarkan kepada para petinggi maskapai bahwa pesawat mereka mendarat di sebuah pulau di daerah Filipina yang bernama Pulau Jolo. Setelah mengetahui keberadaan pesawat tersebut, berdasarkan informasi dari Dania, sang pemimpin maskapai menghubungi para tentara bayaran untuk segera bisa berangkat dan mengevakuasi seluruh penumpang yang berada di pulau tersebut. Tentunya saja dengan bayaran yang cukup tinggi.
Kemudian apa yang ditakutkan pun terjadi. Para penumpang yang sedang beristirahat di tenda darurat disergap oleh pasukan militan Pulau Jolo yang dipimpin oleh Datuk Junmar. Para militan menyergap dan menyandra semua orang. Mereka semua dibawa dengan menggunakan bus ke suatu tempat. Tak lama, Kapten Torrens pun melihat para penumpangnya disandra dan dibawa ke suatu tempat. Kemudian Kapten Torrens dan Gaspar mencoba untuk mengikuti mereka. Akhirnya Kapten Torrens dan Gaspar berhasil menemukan tempat mereka menyandra para penumpang. Kapten Torrens dan Gaspar berusaha untuk membebaskan para penumpang dan berusaha membawa mereka pergi dari tempat tersebut. Tak berapa lama, akhirnya bala bantuan pun tiba. Mereka yang membantu Kapten Torrens dan Gaspar serta para sandera adalah para tentara bayaran yang diutus oleh pimpinan maskapai untuk mengevakuasi seluruh penumpang dan kru kabin pesawat, termasuk pilot dan co-pilot. Kapten Torrens mengarahkan mereka semua untuk kembali ke pesawat. Sesampainya di tempat pesawat mendarat, terjadi pertempuran antara tentara bayaran dengan pasukan militan yang ikut mengejar hingga ke tempat pesawat mendarat. Di tengah pertempuran tersebut, Kapten Torrens diberitahukan oleh co-pilot Dale bahwa dirinya telah memperbaiki pesawat dan pesawat bisa dipergunakan sementara waktu. Kemudian Kapten Torrens berencana untuk menerbangkan pesawat guna menghindari serangan dari para militan. Setelah mengarahkan seluruh penumpang yang dibantu diamankan oleh para tentara bayaran, Kapten Torrens dan juga co-pilot Dale berusaha untuk menerbangkan pesawat hingga berhasil menghindari serangan para militan. Namun karena statusnya sebagai narapidana, Gaspar tidak ikut dalam penerbangan tersebut. Akhirnya pesawat pun berhasil mendarat di Pulau Siasi, Filipina. Semua penumpang pun memberikan selamat dan berterima kasih kepada Kapten Torrens. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.